Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Dosa-dosa Anies dibongkar saat jadi Gubernur Jakarta. Anies tolak pakai program Ahok, tapi program sendiri gagal semua. Menurut Anda, sebenarnya Jakarta jauh lebih membaik atau sebenarnya stuck pada sebuah titik? Kalau menurut saya stuck ya, dan bahkan mungkin mundur ya, terutama di dalam kecepatan, di dalam menangani satu persoalan. Dan saya melihat betul-betul agak gemes juga ketika pasukan Orange itu dikurangin sehingga beberapa ruas jalan tidak terkelola dengan baik. Kemudian masalah transparansi di dalam anggaran. Katanya ingin membuka anggaran itu transparan dengan menggunakan e-governance ya, sehingga tidak muncul anggaran-anggaran yang besar tapi kontribusi kepada rakyat dan pengaruhnya itu juga dipertanyakan. Contoh Formula E kan besar sekali nih. Dulu kita gunain semua transaksi itu menggunakan elektronik, bahkan ada e-parking ya waktu itu ya. Sekarang Nggak ada lagi. kenapa begitu? Ya nggak tahu lah. Dosa Anda yang diungkit-ungkit adalah Anda menelantarkan taman-taman yang sudah dibuat bagus oleh Pak Jokowi, oleh Pak Ahok ya. Waduk Pluit misalnya. Ada itu di video-videonya berantakan, kumuh, padahal dulu udah bagus. Kemudian juga ada Kalijodo, kumuh, diubah demikian bagusnya, cantiknya sama Pak Ahok. Kemudian Anda telantarkan. Cerita-cerita ini beredar di masyarakat. Jadi Anda ini sebenarnya merusak apa yang sudah dibangun, dibuat oleh gubernur-gubernur sebelumnya, baik Pak Jokowi maupun Pak Ahok. Lah, yang diinginkan sama warga DKI bukan pencitraan kerja bakti. Yang diinginkan warga DKI adalah kerjaan Pak Ahok diteruskan. Kalau Pak Anies tidak melakukan itu karena Pak Anies lagi pencitraan, mau nyapres di 2024. Kenapa dia tidak lakukan itu? Karena kalau dia lakukan itu, dia tahu dia akan dihajar habis. Untuk menutupi ketidakmampuannya mewujudkan ya janji-janji kampanyenya tersebut yang dituangkan di dalam RPJMD. Katakanlah misalnya ya naturalisasi, ataupun dia menggunakan lebih mengedepankan naturalisasi sementara normalisasi dikesampingkan. Tetapi ketika naturalisasi ini dilontarkan ya oleh Gubernur Anies dalam janji politiknya yang tertuang di dalam RPJMD, tapi ini juga nggak bisa dilakukan. Kenapa tidak bisa dilakukan? Karena memang dia tidak ada keberanian politik, tidak ada keberanian dan tidak ada political will dari gubernur untuk memang bagaimana menata. Ya banyak ya janji-janji tersebut yang tertuang dari RPJMD itu dihilangkan. Ada pos perempuan mandiri itu dihilangkan. Kredit usaha perempuan mandiri sudah tidak ada. Kemudian juga kartu pangan Jakarta. Baik, Pak ya, makanya kita menolak itu. Kita khawatir bahwa kita patut menduga ya, bahwa gubernur dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta berusaha merevisi itu sebenarnya untuk menutupi ya kegagalannya dalam mewujudkan janji-janjinya kemarin. Itu sebenarnya dasar pemikiran dari fraksi PDI Perjuangan. Prabowo dan Anies itu nomor satu pasti Prabowo. Anies nggak ada di atas Prabowo. Nah belakangan boro-boro Anies jadi nomor satu. Begitu datang Ganjar, Ganjar itu kalau nggak nomor satu, nomor dua. Sekarang nih ya? Iya, Anies turun peringkat. Jadi Ketiga. nomor 3. Nah, yang kedua nih, bandingkan dengan elektabilitas Pak Jokowi waktu jadi Gubernur Jakarta. Dilantik Oktober 2012, awal 2013 kita survei, Jokowi sudah nomor 1. Hanya dalam 6 bulan saja, Jokowi nomor 1. Nah, Anies Baswedan sudah hampir 5 tahun belum nomor 1, malah turun peringkat jadi nomor 3. Anies gagal sebagai gubernur Indonesia. Kan katanya gubernur DKI itu gubernur Indonesia kan? Karena ya exposure sebagai gubernur Jakarta itu bersifat nasional kan begitu. Gagal dia.